wabarakatuh. Saya Fatur dari kelas 5A. Saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ada 4 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air ke udara yang disebabkan oleh sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang dinamakan transpirasi. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah di mana proses uap air berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan awan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah proses di mana awan yang sudah penuh dengan uap air menjatuhkan rintik-rintik air ke permukaan bumi. Yang keempat, infiltrasi. Nah, ini tahapan 4 atau tahapan terakhir dari siklus air. Infiltrasi adalah air yang jatuh di permukaan bumi masuk ke dalam tanah yang dinamakan air tanah. Air tanah ini mencari jalan ke arah pinggir sebagai jalan perantara menuju air sungai dan air laut. Nah, siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Fede Jelila, kelas 5A dari Alamatnya 8. Ingin mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Siklus ini selalu terjadi tanpa henti dan tidak memiliki akhir. Jadi siklus ini akan terjadi terulang-ulang. Matahari menyebabkan air mengalami evaporasi, artinya penguapan air. Proses transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan. Pada ketinggian tertentu di atmosfer, suhu akan berubah, terjadi proses kondensasi yang pengembunan air. Embun ini akan terlihat sebagai awan. Setelah itu, terjadilah proses presipitasi, yaitu turunnya hujan ke bumi, bisa berbentuk air, salju, hujan, es, dan kabut. Air yang sudah jatuh ke permukaan bumi akan meresap ke dalam pori-pori tanah yang disebut infiltrasi. Ini dia ya tanah-tanahnya. Air yang masuk akan menjadi air tanah terkumpul dalam tanah. Air yang terkumpul di pegunungan akan muncul sebagai sumber air. Air tersebut juga akan mengalir ke danau dan sungai dan berakhir ke laut, seterusnya berulang-ulang. Demikian presentasi saya tentang siklus air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Destina Mulia Kamal, kelas 5A. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan air di laut, sungai, dan danau. Menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Siklus ini selalu terjadi tanpa henti dan tidak memiliki akhir. Jadi siklus ini akan terjadi terulang-ulang. Panas matahari menyebabkan air mengalami evaporasi, yang artinya penguapan air. Proses transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan. Pada ketinggian tertentu di atmosfer, suhu akan berubah, terjadi proses kondensasi, yaitu pengembunan air.
akan terlihat sebagai awan. Setelah itu terjadinya proses presipitasi, yaitu hujan ke bumi. Bisa terbentuk air, salju, hujan es, dan kabut. Air yang sudah jatuh ke permukaan bumi akan meresap ke dalam pori-pori tanah yang disebut infiltrasi. Air yang masuk akan menjadi air tanah dan terkumpul di dalam tanah. Air yang terkumpul di pegunungan akan muncul sebagai sumber air. Air tersebut juga akan mengalir ke danau dan sungai, lalu berakhir ke laut seterusnya dan berulang-ulang. Demikian presentasi saya tentang siklus air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Ilasani, kelas 5A. Saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Siklus hidrologi dimulai dengan terjadinya penguapan dari permukaan laut ketika kelembapan udara meningkat. Udara akan lebih dingin dan uap air akan mengembun, membentuk awan. Kelembapan dibawa ke atmosfer dan kembali ke permukaan sebagai presipitasi ketika air mencapai tanah. Proses yang terjadi yaitu: 1. Air akan menguap ke atmosfer. 2. Air akan menembus ke permukaan tanah dan menjadi air tanah. Air akan merembes ke lautan, sungai, dan sampai ke lautan, atau akan kembali lagi ke atmosfer sebagai transpirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahri dari kelas 5A. Saya akan membahas tentang siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas dari matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.